Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6, di sini ingin mempresentasikan, tugas Medcom dengan judul, Generalized, Stacking Fault Energies of Aluminum Alloys Density Functional Theory Calculation. Oke, ada 4 bagian nanti yang akan kami bahas. Yang pertama ada introduction, material, and method, kemudian result and discussion, dan terakhir ada conclusion. Berikut untuk anggota dari kelompok 6. Oke, masuk ke bagian pertama, introduction. Ya, jadi dalam desain struktur material ringan, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kekuatan dan juga keuletan. Dalam material yang ringan ini, umumnya memiliki struktur nano, di mana struktur ini memiliki kekuatan yang tinggi, akan tetapi memiliki keuletan yang rendah. Adapun untuk meningkatkan keuletan, biasanya dilakukan dengan pembentukan deformasi twin dan emisi dislokasi. Dalam pembentukan deformasi twin dan juga emisi dislokasi pada QC-FCC, umumnya dipengaruhi oleh 3 parameter utama. Yang pertama, stacking fault energy, kemudian yang kedua, unstable stacking fault energy, dan yang ketiga, unstable twinning energy. Di mana ketiga parameter tersebut sangat dipengaruhi oleh modifikasi unsur pemadunya. Kemudian dalam pengukurannya, USFE dan UTE tidak dapat dilakukan secara eksperimental karena pengukurannya hanya dapat dilakukan dengan perhitungan skala atom. Oleh karenanya, digunakan perhitungan skala atom terhadap energi kesalahan tumpuk terumumkan atau GSFE dengan menggunakan metode komputasi yang beracu pada teori density functional theory untuk menganalisis kemungkinan pengaruh unsur paduan terhadap GSFE. Itu lanjut. Oke, selanjutnya adalah material and methods. Next. Nah, untuk metode yang digunakan pada percobaan ini adalah metode GSFE, yaitu Generalized Stacking Fault Energy, di mana metode ini menggunakan simulasi atomistik berbasis DFT dengan menggunakan software FASP. GSFE sendiri dipilih karena dapat menggambarkan kemudahan dislokasi bergerak dan berkaitan langsung dengan plastisitas, kekuatan, dan mekanisme deformasi logam. Seperti yang sudah disampaikan, metode yang digunakan adalah DFT dan FASP, di mana DFT ini digunakan untuk menghitung energi elektron dan atom dengan menggunakan software FASP. Metode yang digunakan adalah PAW dan GGA-PBE, yaitu PAW merupakan cara efisien dan akurat untuk memodelkan inti atom, sedangkan GGA yaitu digunakan untuk model matematika pada interaksi atom. Next. Kemudian ada pula simulasi parameter yang dilakukan, yaitu parameter yang ditetapkan untuk melakukan simulasi pada percobaan. Untuk parameter yang ditetapkan yaitu ada Fermi smearing 0,2 eV untuk membantu konfigurasi elektron, K-point 8 ke 8 kali 1, yaitu sampling ruang momentum dengan menggunakan satu slab, cut off 400 eV, yaitu resolusi gelombang bidang, energi konvergensi 10⁻⁴ eV, yaitu iterasi berhenti saat energi sudah mulai stabil. Selanjutnya ada pula model kristal yang digunakan, yaitu kristal dengan 12 bidang dengan bidang 111 sebagai bidang slip utama FCC. Dan kristal tersebut memiliki 2 kali 2 unit sel dengan 48 atom. Selain itu, kristal juga memiliki arah slip berupa 112 pada bidang 111. Next. Berikut adalah ilustrasi untuk pergerakan atom. Nah, skema pergeseran atom ini dilakukan pada bidang 11 sepanjang arah 112 dengan urutan stacking sempurna A, B, C, dan mengalami gangguan akibat pergeseran sebagian kristal sehingga terbentuk stacking fault, serta perubahan energi yang terjadi pada setiap posisi pergeseran digunakan untuk menghitung GSFE. Untuk gambar A, ini adalah initial configuration di mana pada bagian ini ditunjukkan struktur awal kristal yang masih utuh dan sempurna
di mana satu bagian kristal dipisahkan dari bagian lainnya oleh ruang hampa atau vacuum slab, di mana pada percobaan ini dihitung vacuum slab-nya yaitu setebal 0,6 nanometer, di mana vacuum slab ini digunakan supaya kristal tidak berinteraksi dengan bayangan periodiknya selama simulasi. Selanjutnya untuk gambar B adalah displacement tahap pertama. Nah, pada bagian B ini ditunjukkan konfigurasi setelah dilakukan pergeseran pertama, yaitu ketika lapisan atom bernomor 1 sampai 6 pada bagian atas supersel digeser sepanjang arah slip. Nah, pergeseran ini mensimulasikan tahap awal terbentuknya sticking fault. Kemudian yang terakhir pada gambar C yaitu displacement tahap kedua, yaitu ditunjukkan konfigurasi setelah pergeseran kedua di mana lapisan atom bernomor 1 sampai 5 pada bagian bawah supersel digeser ke arah berlawanan. Dua tahap pergeseran ini dilakukan untuk menjaga konsistensi kondisi periodik dan memperoleh perhitungan energi yang lebih stabil. Next. Baik, selanjutnya ada bagian result and discussion. Boleh next? Jadi untuk yang pertama ditinjau ada dari figure 2. Di sini ada kurva GSFP, aluminium, dan paduannya. Jadi pada kurva GSFP ini menunjukkan fungsi perpindahan atom sepanjang arah 112 pada bidang 111. Dari kurva yang sudah ditampilkan pada PPT ini, bisa dilihat puncak pertama itu melambangkan Unstable Stacking Fault Energy atau USFE. Lalu untuk lembah pertama itu menunjukkan Intrinsic Stacking Fault Energy atau SFE. Lalu untuk puncak yang kedua ada Unstable Twinning Energy atau UTE. Dan lembah yang kedua atau yang terakhir itu merupakan gambaran dari Twin Formation Energy atau TE. Boleh next lagi? Nah, USFE dan UTE sendiri itu adalah hambatan energi maksimum yang harus dilewati untuk menggeser bagian kristal. Nah, penambahan paduan aluminium pada konsentrasi yang dianalisis mengubah kurva GSFE sehingga mempengaruhi nilai energi terkait yang dibutuhkan. Jadi implikasinya, perubahan GSFE menunjukkan bahwa unsur panduan dapat mengontrol kemudahan pembentukan dislokasi parsial dan juga twinning. Boleh next? Selanjutnya kami tinjau dari tabel 1 yaitu nilai numerik GSFP dan rasio energi. Jadi tabel ini tuh memberikan nilai USFE, SFE, UTE dan juga TE. Ada juga rasio SFE dan USFE sebagai indikator dislokasi parsial dan juga rasio UTE dan USFE sebagai indikator kecenderungan buat twinning. Hasil analisisnya sendiri menunjukkan aluminium memiliki SFE sebesar 162 mJ per meter kubik. Lalu untuk logam non-transisi seperti Na, Mg, Li, Si, Ga, Ge, dan Te menurunkan SFI secara drastis. Penambahan Te menurunkan SFI paling ekstrim sebesar 20 mJ per meter kubik. Dan nilai UTE per USFI pada aluminium paduan umumnya lebih tinggi daripada aluminium murni. Boleh next? Baik, selanjutnya kita akan menganalisis lebih lanjut gimana sih efek penambahan dari logam transisi pada paduan logam aluminium ini. Nah, di sini ada grafik yang terdiri dari grafik stacking fault energy (SFE), unstable stacking fault energy (USFE), dan unstable twinning energy (UTE). Nah, dengan sumbu Y itu energi dan sumbu X-nya itu elektron valensi. Nanti di grafik ini juga akan ada simbol-simbol di setiap garisnya, yang mana kalau lingkaran itu menunjukkan unsur 3D, yaitu SCTI, VCR, MN, FECO, NI, dan CU. Lalu segitiga itu unsur 4D, itu YZR, NB, MOTC, RU, RH, PD, dan AG, dan persegi untuk unsur 5D, HF, TA, W, RE, OS, IR, PT, dan AU. Selanjutnya. Nah, dari grafik ini kita akan ditemukan kalau misalnya penambahan logam transisi itu secara umum menurunkan SFE AL, terutama penambahan TI, ZR, dan HF. Lalu ditemukan juga kalau misalnya SFI memiliki tren parabola terhadap jumlah elektron valensi, di mana elektron valensi kecil itu
memberikan efek pada SFE menjadi lebih rendah dari Al murni. Lalu untuk 6 elektron valensi, SFE mendekati Al. Lalu 8 hingga 9 elektron valensi, SFE maksimum, dan 10 hingga 11 elektron valensi, SFE menurun kembali. Lalu USFE maksimum itu terjadi pada unsur dengan 7 elektron valensi, yaitu Mn, Te, dan Tc, dan Re. Next. Selain berpengaruh, dapat dilihat pengaruhnya pada grafik sebelumnya, juga dapat dilihat di grafik yang ini, di mana sumbu X-nya itu elektron valensi dan sumbu Y-nya itu selisih energi HCP FCC. Nah, penurunan SFE berkorelasi dengan penurunan perbedaan energi HCP dan HCP FCC, yang mana artinya unsur paduan yang menstabilkan struktur HCP juga menurunkan SFE, yang terlihat dari titik yang dimiliki oleh unsur Y, SC, TI, ZR, HF, TA, NB, V, dan W. Lalu, untuk unsur dengan kulit D terisi penuh seperti Cu, Ag, Au, korelasi HCP-FCC dengan SFE tidak sepenuhnya linear, meskipun SFE tetap lebih rendah daripada SFE Al murni. Next. Baik, selanjutnya dijelaskan pengaruh unsur paduan terhadap rasio SFE dan USFE pada aluminium. Dapat dilihat pada gambar figur 5 di sini, terdapat dua sumbu grafik, yaitu sumbu X. Sumbu X di sini menjelaskan tentang rasio SPI dan USPI. Selanjutnya ada sumbu Y yang menjelaskan tentang jenis paduan logam atau unsur paduan yang ingin dianalisis. Selanjutnya ada interpretasi utama, rasio SPI dan USPI rendah menandakan stacking fault yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan kecenderungan deformasi melalui partial dislocation dan sehingga berpotensi meningkatkan hardening dan ductilitas. Di sini penambahan unsur seperti zircon, titanium, hafnium, dan yttrium menurunkan rasio SPI dan USPI. Dibanding aluminium murni, paduan ini menunjukkan mekanisme deformasi yang lebih berbeda. Di next. Selanjutnya ada rasio UTI dan USPI sebagai indikator kecenderungan twinning pada aluminium. Dapat dilihat di figur 6, terdapat dua sumbu sama seperti sebelumnya, namun di sini sumbu X menandakan rasio UTI dan USPI. Dan sumbu Y seperti sebelumnya menandakan jenis paduan aluminium atau unsur paduan yang ingin dianalisis. Di sini pengaruh unsur paduan, beberapa unsur paduan menurunkan rasio UTI USPI dibandingkan aluminium murni. Hal ini menunjukkan peningkatan kecenderungan deformasi melalui mechanical pruning. Sehingga terdapat ada dua implikasi yang dihasilkan. Yang pertama, rasio UTI USPI merupakan indikator kecenderungan twinning, dan hal ini relevan untuk desain paduan aluminium dengan work hardening tinggi dan deformasi non-konvensional. Bisa di next. Baik, berikut beberapa kesimpulan yang telah kami simpulkan dari jurnal yang telah kami kaji. Yang pertama adalah penambahan unsur paduan logam transisi pada aluminium secara umum dapat meningkatkan rasio UTI USFI dibandingkan aluminium murni. Selanjutnya, nilai rasio UTI USFI pada paduan aluminium berada pada rentang 1,2 hingga 2. Hal ini lebih tinggi dibanding paduan magnesium yang umumnya berada pada kisaran 1,2 hingga 1,33. Selanjutnya, nilai stacking fault energi. Nilai SFI, USFI, dan UTI pada paduan aluminium dipengaruhi oleh jenis unsur paduan yang ditambahkan. Kemudian, terdapat korelasi yang kuat antara SFI, USFI, UTI, serta rasio SFI, USFI dengan jumlah elektron valensi dari unsur paduan. Terus, logam transisi dengan jumlah
elektron kulit D yang rendah secara signifikan dapat menurunkan nilai SFI aluminium. Terus penurunan SFI dan rasio SFI-USFI menunjukkan peningkatan kecenderungan emisi dislokasi parsial serta potensi deformasi melalui mekanisme twinning. Terakhir, hasil perhitungan sistematis ini dapat menunjukkan bahwa pemilihan unsur paduan yang tepat dapat digunakan sebagai strategi desain paduan aluminium untuk memperoleh sifat mekanik yang lebih unggul. Boleh di next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Boleh di next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata-kata. Kami ucapkan terima kasih.